BTTH Kaisar Api, episode 598. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kuil di lantai 10, jiwa para dewa. Hahaha. Merasakan bangunan-bangunan kuil di dunia api yang secara bertahap berubah dari ilusi menjadi nyata, pupil mata Tian Yuanzi dipenuhi dengan sedikit kegilaan yang ekstrim. Bangunan kuil itu penuh dengan warna-warna cemerlang, dibangun dari kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya Xiao Yan bahkan menambahkan pola api suci yang sakral, bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda masih dapat merasakannya dari lubuk hati. Rasakan tekanan yang luar biasa. Xiao Yan ini sekarang telah mencapai jiwa para dewa, tubuh para dewa, dan kedua kekuatan itu telah menyatu dan menembus, membuat Tian Yuanzi sedikit tergerak. Ini memang sangat kuat, tapi itu belum cukup. Dalam hati Tian Yuanzi diam-diam berkata bahwa dia sepertinya sedang menunggu, merencanakan sesuatu. Santo Malaikat. Pada saat yang sama, proses menyanyi Ratu Malaikat King Yuan juga telah selesai sepenuhnya. 12 sayap malaikat ungu yang mempesona bergoyang perlahan, memancarkan aura misteri dan kemuliaan yang tak berujung, menyebabkan mata King Yuan tiba-tiba menjadi kosong dan pucat, lalu telapak tangannya menggenggam erat kekuatan malaikat. Tongkat itu, kumpulan api suci yang menyala-nyala jatuh dari belakangnya, dan bersama dengan sekelompok embrio jiwa malaikat, mereka meraung menyerang Xiao Yan sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, wajah Tian Yuanzi bahkan menunjukkan senyum yang mengerikan, dan matanya tertuju pada Xiao Yan, yang diselimuti cahaya suci yang menyala-nyala. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan, yang diberkati oleh Ratu Malaikat, sudah bertarung. Untuk sementara berdiri di level yang sama dengannya. Namun, tidak ada keraguan di mata Tian Yuanzi. Dia menatap Xiao Yan seolah-olah sedang melihat harta karun yang langka. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Xiao Yan dan King Yuan, dia telah menyiapkan strategi jitu untuk pertempuran ini, dan pemenang akhirnya hanya Tian Yuanzi. Api suci memberkati tubuh Xiao Yan, dan lapisan napas malaikat yang indah menyebar, dan pusaran suci putih murni yang besar secara bertahap berkembang di sekelilingnya. Siap, dengan munculnya sosok suci malaikat itu, Xiao Yan terkejut mendapati bahwa kobaran api itu bagaikan mata air setelah hujan yang melembabkan, memperbaiki dan menguatkan tubuhnya yang lelah dan jiwanya yang tandus. Bahkan dia sendiri dapat merasakan kekuatannya dalam jurus lifting. Dengan berkah tersebut, kemampuan Xiao Yan dalam menghadapi Tian Yuanzi secara bertahap menjadi lebih percaya diri. Saudara Xiao Yan, sisanya kuserahkan padamu. Semangat dan energi Xiao Yan telah mencapai puncaknya, tetapi wajah King Yuan di sampingnya menunjukkan sedikit kelelahan. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang adalah orang kuat yang telah melangkah ke alam roh ganda. Beban yang dikonsumsi sangat besar. Pusaran suci yang terbentuk oleh api malaikat, disertai dengan bangunan-bangunan kuil, mengelilingi Xiao Yan dengan dua serangan yang sangat dahsyat, menjadikan Xiao Yan sebagai penguasa sejati dunia api ini. Kemudian Xiao Yan melangkah ringan dan langsung menuju ujung dunia api, menuju Tian Yuanzi. Pertempuran ini harus segera berakhir. Pedang emas di tangan Tian Yuanzi, mata vertikal merah keemasan di antara alisnya perlahan tertutup, matanya masih tertuju pada Xiao Yan, tetapi saat ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, tetapi alisnya berkerut rapat dan dia sepertinya merasakan kesulitan yang dihadapi Xiao Yan. Berdengung. Melihat Tian Yuanzi dengan sikap aneh, tatapan Xiao Yan sangat dingin, dan dia langsung menamparkan posisi itu dengan telapak tangannya. Seketika itu juga, cahaya menyilaukan yang menyilaukan memancar dari bangunan kuil yang berkilauan, dengan mudah menyelimuti tubuh Tian Yuanzi di dalamnya. Tubuh itu terperangkap, dan kekuatan api suci berwarna merah keemasan yang tak berujung menyapu keluar, mencoba melawan erosi dan pemurnian bangunan kuil. Tetapi jiwa para dewa, bukankah manusia biasa mampu melawannya? Tidak peduli serangan mengerikan macam apapun yang dilancarkan Tian Yuanzi, pada akhirnya, dia dengan mudah dimusnahkan di dalam bangunan kuil dan dengan cepat menghilang. Tidak, mustahil. Merasakan perubahan tersebut, ketenangan dan keteguhan hati di wajah Tian Yuanzi langsung lenyap. Jika Xiao Yan tadi merasa rentan, sekarang Xiao Yan yang menikmati pujian dari Ratu Malaikat, sudah cukup untuk berada di posisi yang setara dengannya.
Hancurkan aku. Suara keras itu menggema di seluruh langit, langit dan bumi retak, dan seluruh bangunan kuil hancur total, dan paksaan yang mengerikan itu benar-benar menghancurkan api suci berwarna merah keemasan di seluruh dunia api. Apa? Jeritan memilukan terdengar. Di tubuh Tian Yuanzi, baju sirah telah hancur tertimpa bangunan kuil, dan rambutnya yang panjang berwarna merah keemasan juga berantakan tergeletak di kulit bagian bawahnya. Tian Yuanzi hilang. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, ekspresi tak percaya perlahan muncul di wajah pucat King Yuan. Kekuatan yang sangat diakui di dunia ini kini telah dikalahkan. Sepertinya pria bernama Xiao Yan ini sedang menciptakan sebuah mitos keabadian. Salah. Melihat penampilan Tian Yuanzi yang penuh bekas luka, pikiran Xiao Yan semakin tegang, dan gelombang kegelisahan terus menghantui hatinya. Siapakah Tian Yuanzi? Pemimpin dunia dari pusat dunia manusia. Dialah orang terkuat di dunia ini, kecuali kepala keluarga klan Xiao. Patriark klan Xiao dapat melenyapkan malaikat pembantai dengan satu pukulan, dan kekuatannya yang gemilang masih terpancar jelas di matanya. Jika Yuanzi bahkan memiliki kekuatan ilahi di tangannya hari ini, ancamannya mungkin jauh lebih kuat daripada Patriark klan Xiao. Bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan dengan begitu mudah di tangannya sendiri? Sekalipun ia diberkati oleh para malaikat suci, serangan dari bangunan kuil dan pusaran air malaikat mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya menumbangkan Tian Yuanzi. Xiao Bao, pergi. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan langsung menarik pergelangan tangan King Yuan yang ramping ke arah alun-alun pulau terpencil di dunia api. Uhuk, nak, ayo pergi. Ketika Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan tubuh jiwa tetua kedua, Xiao Bao, suara lemah tetua itu terdengar. Hehe, Tian Yuanzi, Xiao Yan. Kita bertemu lagi. Dan tepat ketika Xiao Yan hendak pergi dari sini dengan berjalan kaki, suara sihir yang malas tiba-tiba terdengar dari dunia ini. Saat suara magis itu terdengar, kuil di dalam tubuh Xiao Yan sedikit bergetar, seolah-olah dia belum pernah merasakan rasa takut sebelumnya. Ancaman dari orang ini jelas lebih menakutkan daripada Tian Yuanzi. Pemimpin di luar kerajaan. Di Yuanzi, bukankah kau pernah bertarung melawan kekuatan kerajaan malaikat dan terluka parah oleh Xiao Yuntian? Melihat ke tepi celah di dunia api, seorang wanita memesona yang dikelilingi energi iblis muncul begitu saja dari udara. Tian Yuanzi tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya, bahkan suaranya pun perlahan berubah menjadi mengerikan. Ya. Jadi sekarang saya memilih untuk kembali ke sini dan mengambil kembali semua yang menjadi milik saya. Ada semacam fluktuasi yang menyesakkan dalam senyum manis orang asing pertama itu. Di Yuanzi, pemimpin dari luar alam, kamu tidak terluka. Saat ini, Tian Yuanzi yang berwajah pucat tampak berwibawa, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan wajahnya yang ketakutan bahkan memperlihatkan mulutnya yang ganas, menatap ke tepi dunia api yang jauh, bayangan kabur yang tersembunyi di pusaran mulut iblis. Bayangan mempesona di dalamnya, di mana mulut ajaib itu sedikit melengkung, lebih seperti pusaran keserakahan yang tak berujung, tanpa ampun menelan segala sesuatu di sini, di antaranya sosok yang sangat kabur di seluruh tubuh, energi yang berbintik-bintik samar-samar mengandung cita rasa waktu, tampilan keseluruhan. Tidak ada fluktuasi aneh di sana, tetapi memancarkan rasa misteri. Saat itu, Tian Yuanzi, begitu melihat sosok pihak lain, secercah rasa takut perlahan tumbuh di lubuk hatinya. Dialah pemimpin di luar wilayah kekuasaan, yang terkuat yang menguasai seluruh wilayah kekuasaan di luar itu. Selama Perang Dunia Pertama, dia sama sekali tidak berada di level yang sama dengan pemimpin dunia luar. Jika bukan karena perlindungan klan Xiao dan kekuatan-kekuatan besar lainnya, dunia seribu besar pasti sudah dianeksasi oleh mereka sejak lama. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, keduanya bertemu lagi, tentu saja ini adalah pertemuan musuh, dan mereka saling iri. Bakat dan kekuatan Xiao Yuntian memang termasuk yang terkuat di dunia ini. Bahkan aku pun tak mampu menangkis serangannya. Tapi jika aku tidak melakukan ini, bagaimana kau bisa mau mengambil risiko? Di dunia api, awan iblis bergulir, dan energi di mulut iblis secara bertahap berkumpul, mengembun di tubuh Qianying, memancarkan sosoknya dan auranya seperti kedatangan semacam Raja Iblis. Dingin yang sangat menusuk, kematian Shen Leng, dan napas tak terhitung lainnya yang saling terkait,
membuat api ilahi berwarna merah keemasan yang melayang di udara seperti debu, menjadi redup. Kekuatan energi di dalam mulut iblis ternyata lebih unggul daripada api emas yang mengandung keilahian. Tertawa kecil, itu dia. Merasakan pusaran awan magis yang terus-menerus dan tubuh nyata yang terus membeku dari luar alam, wajah dan ekspresi Tian Yuanzi perlahan berubah dari terkejut menjadi tenang. Tampaknya ini adalah pemandangan yang tak terduga. Teks tidak jelas dan sulit diterjemahkan karena mungkin merupakan kesalahan terjemahan atau penambahan yang tidak perlu. Teks tidak jelas dan mungkin merupakan kesalahan terjemahan atau penambahan yang tidak perlu karena Tian Yuanzi, ada banyak sekali keluhan yang terpendam antara kau dan aku selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk benar-benar mengakhiri hubungan ini. Suara yang lemah dan dingin terdengar, dan pusaran mulut sihir terus meluas, secara bertahap berevolusi menjadi golem yang cukup besar untuk menelan langit dan bumi. Di atas kepala golem itu, berdiri sesosok wanita ramping, sebagian besar tubuhnya diselimuti awan sihir. Terlihat samar-samar bahwa wanita itu mengenakan perhiasan yang sangat aneh, bahkan lengan baju, leher, dan bagian tubuh lainnya dihiasi dengan giok yang sangat misterius, dan matanya yang berwarna-warni dipenuhi semacam sihir, dan keseluruhan penampilannya memberikan kesan pertama perasaan yang tak terduga. Bahkan Xiaoyan, yang kini telah mencapai jiwa para dewa, merasakan getaran di dalam tubuhnya saat harus melihat wanita ini. Pemimpin dari luar alam, Tian Yuanzi. Pada saat ini, seluruh dunia api berguncang hebat, bahkan pulau terpencil yang dihuninya pun bergetar hebat, dan retakan terus bermunculan. Jelas, kekuatan kedua penguasa ini telah melampaui batas langit dan bumi, dan begitu pertempuran pecah, saya khawatir wilayah misterius di pusat dunia manusia ini akan lenyap sepenuhnya. Tian Yuanzi, Bumi Yuanzi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jing Yuan mendengarkan percakapan antara dua orang di depannya yang sedang berdebat menggunakan pedang, tetapi King Yuan merasa seperti berada di dalam kabut. Jelas, dari kata-kata yang mereka ucapkan, tidak sulit untuk menyimpulkan. Tampaknya kedua orang di depannya memiliki akar yang dalam, lebih seperti semacam permusuhan berdarah. Sebenarnya apa ini? Melihat pemandangan yang aneh seperti itu, hati Xiaoyan sedikit merasa cemas. Nak, cepat keluar dari sini. Tidak, kalau tidak ada waktu. Cepat. Tetua kedua, Xiao Bao, tidak sempat memperhatikan dua orang di dunia api yang sedang bertarung menggunakan pedang. Dengan penampilan yang tampak lemah, dia langsung menarik Xiaoyan dan mencoba pergi dari sini, seolah-olah ada aura menakutkan di tempat ini. Tetua kedua, aku tidak bisa pergi. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkan mereka. Entah itu pemimpin di luar wilayah, atau Tian Yuanzi. Jika aku pergi, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, tubuhnya, kulitnya, pori-porinya, dan bahkan jiwanya semuanya seperti iblis yang rakus, sepenuhnya menyerap pujian malaikat yang diberikan oleh King Yuan. Seorang pelayan setia iblis, siap bekerja sama dengan Xiaoyan untuk melepaskan kekuatan supranatural yang menghancurkan segalanya. Xiaoyan saat ini, dengan kekuatan penuh King Yuan, mungkin untuk sementara telah mencapai level dewa semu dalam kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Pemimpin dari luar alam, Tian Yuanzi, Xiaoyan. Saat ini, ada 3 orang besar yang memegang posisi penting di dunia, dan jumlahnya hanya 3. Senior, jangan hentikan dia, pertempuran ini tak terhindarkan. Melihat ekspresi serius Xiaoyan, King Yuan juga sedikit mengerutkan bibir, lalu tersenyum pasrah. Kepribadian dan temperamen Xiaoyan tampaknya persis sama seperti saat dia menyelamatkan dirinya sendiri. Namun sekarang berbeda dari sebelumnya. Dulu, aku hanyalah seorang bajingan miskin dan tunawisma, dan tidak ada cara untuk membantu Xiaoyan. Sekarang, aku adalah ratu kerajaan para malaikat, yang sudah cukup untuk memberikan Xiaoyan dukungan dan bantuan apapun yang dia butuhkan. Dengan pemikiran seperti itu, api malaikat di dalam tubuhnya perlahan memanas, dan sayap malaikat serta tongkat malaikat di belakangnya terangkat bersamaan, siap bekerja sama dengan Xiaoyan untuk melancarkan serangan. Dunia ini sama sekali bukan seperti yang kamu lihat, ini hanyalah sebuah formasi. Suatu formasi yang melampaui segalanya, formasi Tuhan. Kalian semua akan mati. Melihat keteguhan hati keturunan klan Xiao di hadapannya, tetua kedua perlahan menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Pembentukan Tuhan, pikiran Xiaoyan terasa pusing.
Master formasi ilahi dan jiwa alam ilahi adalah keberadaan yang sama sekali berbeda. Para master formasi ilahi menciptakan formasi ilahi, dan dapat dikatakan tanpa ragu bahwa seorang master formasi ilahi setara dengan beberapa jiwa alam ilahi. Itulah keberadaan yang menakutkan, yang melawan ribuan pasukan dengan kekuatan satu orang. Jika formasi pemburu dewa yang dilemparkan oleh malaikat pembantai tidak akhirnya dihancurkan oleh Xiao Yuntian, saya khawatir di bawah kekuatan setara dewa, tidak akan ada yang bisa lolos. Apalagi formasi dewa ini yang bahkan lebih menakutkan dari yang ada sekarang. Kau memang memiliki ahli formasi pertarungan yang hebat di dalam dirimu, tetapi sayangnya kau kekurangan pengantar dan hal-hal penting, dan sulit untuk menciptakan formasi yang cukup untuk mengancam pembangkit tenaga tingkat kuasa dewa. Novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Adapun guru pembentukan ilahi, itu hampir merupakan eksistensi yang tidak ada di dunia. Tetua kedua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya aku adalah sosok yang paling menjanjikan di klan Xiao, tetapi pada akhirnya, klan Xiao mengalami perubahan besar, dan kami semua ditangkap oleh penguasa dunia alam manusia, yang memeras otaknya untuk merampasku selama bertahun-tahun. Adapun pencapaian Douzenshi, dunia api yang kalian lihat hari ini adalah hasil ciptaannya dengan menggabungkan sifat ilahi api suci, kekuatanku, dan kekuatan pusat dunia manusia. Ekspresi tetua kedua secara bertahap menjadi serius, karena hanya dia yang mengetahui kengerian formasi ini. Dalam sekejap mata, seluruh pusat dunia manusia akan hancur di bawah formasi itu. Bahkan pembangkit tenaga tertinggi setingkat dewa sekalipun. Di Yuanzi, kecantikan dan kekuatanmu memang sangat menarik. Jika kau dan aku bergabung, bukankah dunia ini akan berada dalam jangkauan? Pada awalnya, kau dan aku terbagi menjadi dua. Kau mengendalikan kekuatan dunia dan esensi dunia. Tidak ada siapapun sebelumnya, dan tidak ada siapapun yang datang sesudahnya. Dan apa yang kukendalikan, kau tahu. Di dunia api, Tian Yuanzi menepuk-nepuk debu di jubahnya sesuka hati, lalu menatap kepala di luar alam itu dengan ekspresi serakah di wajahnya. Untuk sesaat, dengan munculnya pemimpin dunia luar dan golem yang megah itu, seluruh dunia tiba-tiba menjadi redup, dan bahkan bilah pedang emas di sekitar Tian Yuanzi dan api yang mengandung kekuatan ilahi pun bergetar hebat saat itu. Bergabunglah dengan kami. Apa yang kita minta berbeda, bagaimana kita bisa sepakat? Menghadapi tingkah laku Tian Yuanzi yang gila, golem di belakang kepala wilayah asing itu bergejolak, dan energi iblis yang tak terbatas benar-benar mengamuk. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Seluruh dunia api tampak bergetar di bawah guncangan dahsyat dari golem bayangan ini. Seluruh kekuatan di dunia api, api-api suci mulai berhamburan dan melarikan diri. Aku mengendalikan keberuntungan dunia ini. Akulah tatanan dunia ini. Di tubuh Tian Yuanzi, jejak pola api merah keemasan perlahan muncul. Pola-pola kuno dan misterius itu tampak jauh melampaui batas yang dapat ditanggung dunia ini. Penegakan ketertiban tidak selalu dikendalikan oleh kerajaan malaikat atau pusat dunia manusia. Tapi itu tidak masalah, mulai sekarang, tatanan dunia ini akan berada di tangan satu orang. Engkau adalah raja dunia ini. Bukalah jalan menuju Tuhan. Sesaat kemudian, wajah gila Tian Yuanzi melontarkan beberapa kata-kata gila, dan senyumnya berubah dari tenang menjadi gila, tawa arogan dan liar, penuh dengan rasa takut yang mengerikan. Perlahan, dunia api ini mulai bergejolak, dan riak api berwarna merah keemasan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memancar keluar dari tubuh Tian Yuanzi, begitu luas sehingga pulau terpencil itu secara bertahap dikuasai oleh semacam kekuatan. Di seluruh dunia api, golem yang megah itu melepaskan energi iblis yang tak terbatas, awan iblis bergulir, dan api membubung dari tubuh Tian Yuanzi, seolah-olah dua master yang cukup kuat untuk mendominasi dunia sedang berperang, siap untuk bertarung. Menabrak. Pada saat itulah banyak tokoh kuat yang bertarung di luar juga melenyapkan bayangan dan untuk sementara menekan dewa kuno, dan pasukan sepenuhnya tiba di dunia ini. Ledakan. Golem yang megah itu berdiri di kehampaan, dan kekuatan sihir yang mengerikan berkobar. Selain penampilan gila Tian Yuanzi, yang baru saja memasuki aliansi api abadi di sini, wajah banyak pendekar kuat dari aliansi bangsa malaikat pun tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius. Pertempuran di hadapan mereka telah melampaui batas kemampuan mereka. Tapi sekarang ini adalah pertempuran terakhir,
bahkan jika gagal, mereka tidak akan pernah mundur selangkah pun. Di belakang mereka terbentang tanah air, dan mereka tidak punya jalan untuk kembali. Pemimpin dunia di pusat dunia manusia, pemimpin di luar dunia. Xiao Tianming dan Raja Naga Emas baru saja tiba di sini, dan mereka berkata serempak tanpa sadar. Aura menakutkan dari keduanya telah meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Tianming dan yang lainnya. Hanya saja, pemandangan ini masih jauh di luar jangkauan pemahaman mereka. Nak, apa sih yang sedang terjadi? Xiao Tianming mengerutkan kening, lalu menatap Xiao Yan yang penuh dengan gejolak emosi yang tidak biasa, dan buru-buru bertanya. Sepertinya ada semacam hubungan antara mereka berdua. Xiao Yan berdiri di udara, memandang wanita memesona di sekitar golem raksasa itu. Dia juga merasakan aura berbahaya. Namun dari percakapan antara keduanya barusan, mungkin masih banyak rahasia yang tersembunyi di antara mereka. Ledakan. Pada saat semua orang kebingungan, seluruh dunia api mulai runtuh, dan pancaran energi yang beraneka ragam bergerak menuju tepi dunia ini secara bersamaan, dan akhirnya tenggelam di dalamnya seperti ngengat yang tertarik pada api. Tanpa perlindungan dunia api, beberapa pola emas kuno dan rumit secara bertahap muncul di tepiannya. Pola-pola itu tersusun dengan cara yang aneh, membentuk formasi besar yang menyelimuti langit dan bumi. Formasi setingkat itu, bahkan tetua kedua dan Xiao Yan saat ini hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas. Sesaat kemudian, kedua tokoh terkemuka itu mulai berkelahi. Mulut iblis, kepala di luar alam itu mendengus dingin, lalu golem itu mengeluarkan suara mengaum, dan terlihat energi sihir gelap melonjak, menyatu, lalu berubah menjadi mulut berdarah, membawa aura kekerasan yang tak terlukiskan, seperti sekelompok bintang yang jatuh dan menggigit Tian Yuanzi. Tidak ada jejak golem itu. Tampaknya itu adalah campuran dari kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Lebih tepatnya, itu adalah wujud yang memiliki hubungan khusus dengan pemimpin dunia luar. Dengan keberadaan yang terakhir, kekuatan pemimpin dunia luar menjadi lebih dahsyat. Kengerian. Di mulut gelap baskom darah, energi jahat melambung ke langit, bahkan bayangan iblis dan jubah iblis di belakang Xiao Yan sedikit bergetar, yang menunjukkan bahwa kekuatannya telah lama sangat dahsyat hingga mencapai tingkat yang mengejutkan. Menghadapi kekuatan mengerikan dari pemimpin di luar alam, Xiao Yan hanya ingin bekerja sama dengan pemimpin tersebut untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Tian Yuanzi, tetapi dicegat oleh Xiao Tianming. Yang terakhir tampaknya memiliki banyak kekuatan untuk melawan Tian Yuanzi. Membingungkan, mulut asteris itu bagaikan pusaran jahat yang melahap segalanya, dan kemanapun ia pergi, dunia menjadi pucat. Untuk tujuan ini, Tian Yuanzi juga mendengus dingin, dan kemudian pola emas yang rumit pada pedang emas di tangannya langsung bergetar, tiba-tiba hidup, dan pada saat yang sama memancarkan nafas api emas yang tak berujung, sepenuhnya bertarung dengan lawannya. Bang bang bang, serangan keduanya bertabrakan dalam sekejap, dan seluruh ruang hampa terus runtuh. Saat energi dahsyat meluap kemana-mana, ternyata itu adalah turbulensi ruang angkasa, yang benar-benar menghancurkan tatanan stabil di sini. Begitu mereka saling bertarung, kekuatan keduanya hampir sama. Seketika itu juga, Tian Yuanzi tiba-tiba mengeluarkan raungan, dan matanya yang dipenuhi niat membunuh secara bertahap memancarkan kilatan petir yang menyilaukan, dan seluruh dunia secara bertahap mulai dipenuhi oleh kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini benar-benar mengendalikan kekuatan petir. Kembali, ekspresi Raja Naga Emas tampak muram, yang berasal dari persepsinya akan bahaya, yang membuatnya jelas mengetahui kekuatan penghancur macam apa yang terkandung dalam semburan petir ini. Tidak ada jalan untuk mundur. Ini adalah formasi ilahi. Sejak saat kami menginjakkan kaki di sini, kami telah menjadi korban dari formasi ini. Formasi ini belum sepenuhnya beroperasi, saya rasa ini adalah tangan terakhir yang ditinggalkan oleh Tian Yuanzi. Tetua kedua menggelengkan kepalanya dan menjelaskan taruhannya secara menyeluruh. Semua orang, aku ingin mencoba. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, jantung Xiao Yan pun berdebar kencang. Kalau begitu, bersenang-senanglah sepuasnya bersama anakmu. Ya, begitu suara itu berhenti, Raja Naga Emas berubah menjadi naga emas raksasa dan sepenuhnya melindungi semua orang. Seketika, semua orang membentuk formasi segitiga, Xiao Yan berada di garis depan, dan kekuatan gabungan pasukan di belakangnya mulai berkumpul ke arahnya.
Untuk sementara waktu, pertarungan hidup dan mati antara langit dan bumi ini menjadi semakin membingungkan.